melanjutkan apa yang saya tadi sampaikan. Alhamdulillah barusan telah kita sama-sama saksikan pemaparan dari Ibu Kepala MTS Negeri 1 Pangandaran. Ini merupakan pelengkap dari apa yang sudah dituangkan dalam Google Drive. Dari keseluruhan pemaparan, presentasi perbandingan antara penyampaian yang hebat-hebatnya, tapi ada sedikit juga diselapkan tentang kelemahan dan kekurangannya. Biasanya di lembaga yang lain itu sok rada ditutupan kekurangan nama gitu. Tapi ini ada bagian-bagian yang merupakan jadi tantangan ya buat madrasah, karena penting kita harus menyadari kekurangan kita itu harus tahu dan paham sehingga bisa kita memperbaiki dan bisa merubahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya menyaksikan barusan pemaparan cukup komprehensif, cukup bagus, cukup idealis ya. Jadi anggus tugas pengawas teh gitu. Tugas pengawas teh anggus tegudu di papatan. Jadi saya merasa bangga. Terima kasih atas atensinya. Baik Bapak sekalian, melanjutkan tadi yang belum saya sampaikan. Ini sekaligus terkait pemaparan terkait dengan penilaian kinerja kepala madrasah. Jadi tidak seperti yang dahulu lah. Saya nanti ke depan mungkin setelah ini hanya akan sedikit meng-cross check, atau juga mungkin saya akan sedikit mencoba untuk observasi ya. Observasi paling tidak ya kita sampel saja ya. Salah satunya ini ruangan BP lah ya. Atau nanti ke ruangan perpustakaan. Kalau ruangan kepala nggak usah, sudah tahu lah. Ruangan paling tidak atau banyak ke ruangan staf dan sebagainya. Salah satunya ya ini sudah cukup bagus ruangan BP ya, itu ada perkembangan tiba-tiba cacan eta ya nama ya. Nah, ya sudah bagus. Cuman kesan pertama ini ruangannya di dalamnya bagus, tapi kesan pertama di luarnya masih gara-gara kumuh, tapi kalau betul saya. Jadi jangan melihat dari luarnya saja itu eta mah salah satu argumen anu menyaekeun lah gitu. Tapi alhamdulillah sudah bagus. Tapi kapayeuna salih dinya tahun ajaran katingali di itu aya 2003 2024 kene getos ieu mah 2005 2026. Secara hal-hal sederhana saja ya, sederhana. Oke, lanjut terkait dengan saya yang buka-buka di Google Drive. Tadi saya sebutkan saya agak sedikit kesulitan untuk mencari celah kelemahan-kelemahan yang ada di administrasi. Pertama saya mengucapkan apresiasi lebih khusus kepada tim yang dikomandai Pak Jen ya dan rekan-rekan tentang penyusunan Google Drive. Itu bukan pekerjaan yang sederhana. Kalau bukan ahli-ahli IT, keteteran lah, terus terang aja, keteteran. Saya sendiri karena Nabi kamari nugas kolot kieunya karena IT kababayu tetepaknya. Insya Allah lah kalau kajian dengan rekan-rekan, dengan anak muda saya percaya persidan. Tapi paling tidak saya mengapresiasi. Tapi tetap ini perlu dukungan dari Bapak Ibu guru ya, karena munculnya administrasi di Google Drive itu justru dukungan dari administrasi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi mohon dukungannya ya, jangan sampai ditagih-tagih, ya Ibu tak can, Bapak ya tak can gitu ya. Nah, itu nanti ke depannya. Dan alhamdulillah saya sudah sampaikan ke madrasah-madrasah yang lain, terutama ke swasta. Saya sudah informasikan bahwa salah satu madrasah yang sudah membuat dokumen sudah dimasukkan ke Google Drive mulai tahun kemarin MTS 1 Pangandaran. Itu satu kelebihannya. Yang kedua, gimana saya nahela? Alhamdulillah sudah mulai berjalan di MTS Negeri 1, terutama terkait dengan administrasi SK paling tidak itu sudah menggunakan tanda tangan barcode. Saya ucapkan terima kasih. Di madrasah yang lain yang ada. Itu juga untuk meminimalisir kelemahan. Kadang-kadang ayah oke tanda tangan Pak Kepala, Ibu Kepala, can stempel itu ayah kan. Yang bisa dicek nanti situ percatuan mangga dibuka.
Jadi itu kalau sudah barcode ya, itu berarti menghindari lupa untuk stempel dan sebagainya ya. Termasuk punten ya teh. Dina gelar ibu haja ibu kepala oke bunda, aya keneh tulisan H dengan HJ, hajah dengan haji ya. Aya keneh haji tah ya, bunda haji cenah. Ya, itu. Baik, itu tolong dicek nanti ya. Oke. Saya hanya sedikit menyoroti Pak itu, menyoroti di RKJM. Ya, di RKJM saya buka itu masih kene MTS Negeri 1 Pangandaran, berlokasi tempatnya adalah di Mangunjaya, silakan dicek gitu. Perbatasannya adalah perbatasan dengan Jawa Tengah gitu. Hal sederhana itu ya, tapi akan berpengaruh karena kalau dalam letak geografis perbatasan mana itu akan mempengaruhi kultur, akan mempengaruhi kondisi keadaan madrasah. Itu akan berpengaruh. Nah itu mungkinlah kira eta itunya kurang edit aja lah. Di Nusa Sobiaya masih kena Tasikmalaya ya. Terus terang aja MTS 4 malah kota Tasikmalaya. Jujur sekalian bejakeun. Yang kedua saya cek tadi Bunda menyampaikan ya bahwa pendirian madrasah ini termasuk di RJM saya sambungkan. Ibu Bunda tadi menyampaikan bahwa pendirian madrasah ini adalah tahun 78. Kalau di RKJM ini adalah tahun 1969. Ya. Kalau itu untuk termasuk ya kan tahapannya nggak langsung negeri. Oh ya, kamu ngomong iman saya lihat catatan. Oh iya ya, nggak apa-apa lah. Biar habis ngelepat punten deh betulnya. Nah, tapi salamkum lah. Bahkan termasuk di masih di RKJM itu ada grafik Pak itu ya, grafik kotak. Masih ada kalimat kan depan. Ya, nah, gitu. Berarti kan sudah kemenang ya, kan depan itu masih ada kalimat kan depan. Oke, yang berikutnya saya salut ada administrasi atau program reward dan punishment. Ya, sebenarnya sudah ada. Saya harapkan nanti tambahkan, saya ingin bukti siapa yang diberi reward, foto apa bentuk rewardnya apa, dan ada dokumentasinya. Ya, saya harapkan nanti ya apa saja lah rewardnya. Apakah berbentuk materi atau apa, tapi ada fotonya. Tapi programnya sudah ada. Saya ucapkan terima kasih. Nah itu yang belum ada stempel itu di kalender pendidikan. Ya. Yang kedua adalah tentang modul ajar. Modul ajar sudah alhamdulillah sudah mewakili seluruh mata pelajaran sudah ada masuk alhamdulillah ya. Walaupun ada 2 yang masih kosong. Ya, kalau tidak salah PJOK dan satu lagi ada ya. Ada masih kosong ya. Nah, terkait dengan modul ajar ya. Saya yakin sekalipun tidak dimasukkan ke sini pasti ada. Saya yakin pasti ada. Tapi yang saya masih harapkan nanti ke depannya hari modul ajar mah apalagi di tahun ajaran pasti dengan penekanan dari ibu guru, dari ibu kepala harus buat. Tapi yang saya harapkan dan nilainya agak sedikit mencuat itu, saya harapkan walaupun tema mau ditilai ini memasukkan saja. Diharapkan itu justru yang paling bagus itu bukan kan kalau yang namanya modul ajar mah itu semacam bisa kalau bentuk program malah bentuk program ya. Tapi yang saya harapkan itu adalah cek sarana memudahan modul ajar mah bisa dijadikan batur. Ya, jujur aja lah, kita pengalaman bisa itu. Tapi saya ingin mengharapkan itu adalah kerjaan ibu. Pingin tulisan nilai tulisan ibu nilai anak ini berapa analisisnya berapa. Itu yang saya harapkan. Termasuk juga dalam seluruh program itu masih juga masih juga lemah di laporan program. Ya, jadi hampir minim setiap program yang dibuat oleh Bapak Ibu guru itu masih minim laporan programnya. Ya. Jadi dalam laporan program itu harus muncul mulai dari kapan dilaksanakan, siapa panitianya, SK-nya ada, terus kalau ada keuangannya muncul LPD-nya dan sebagainya. Tuh. Itu terkait dengan pembelajaran. Nah, harapan saya walaupun rada ngejejet gitu ya. Kalau dulu itu masih digembar-gembaran terkait dengan buku 1, 2, 3, 4. Sekarang ini teh rada dipohokeun padahal kita justru pekerjaan ibu bapak guru. Ya, akan kelihatan bahwa ibu bekerja itu dari aplikasi seluruh program itu muncul di buku 1, buku 2, buku 3, buku 4.
Nah itu. Eta geus rada kahilapkeun eta teh, ya. Nah itu di sana. Nanti ke depan seperti itu, termasuk analisis soal dan sebagainya. Yang berikutnya juga terkait dengan RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah. Ada sebagian yang itu harus pakai periode, yang ini ada periodenya. Tapi kalau tidak salah ada program keagamaan, periodenya itu salah ketik oke. Program tahun ajaran 2025/2025. Tah kedah mah 26 apa eta teh sare. Typo. Oke. Terkait kembali ke nanti saya akan coba observasi ini ruangan. Betul ya. Saya dulu waktu di ngehonor di swasta, kebetulan saya diberi kepercayaan pegang BP juga Bu Tita ya. Walaupun bukan latar belakang dari BP, cuman saya ikut workshop ya itu. Salah satu yang terngiang-ngiang sama saya bahwa ruangan BP itu harus representatif, bahkan harus lebih bagus dari ruangan kepala madrasah. Ya itu. Paling tidak harus sama katanya ya. Kenapa? Karena anak yang masuk ke ruangan BP itu harus nyaman. Beda jeung baheula, lamun budak dipanggil pasti budak bader sieun ya. Tapi justru sekarang adalah BP, guru BP yang bagus adalah anak yang datang dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran diri bahwa dia ingin konsultasi dengan guru BP. Lain sieun guru BP. Nah itu yang anu emut terngiang-ngiang. Oke. Saya mengkoreksi, ingat tadi saya mengkoreksi terkait dengan penilaian yang jabatan itu. Kalau dari lihat, ya paling tidak susunan duk ya duknya. Jadi kalau umpamanya ibu kepala, umpamanya maaf ya rendah, umpamanya golongannya rendah daripada yang dinilai, tapi dilihat jabatannya. Jadi ibu kepala walaupun 3D mensupervisi 4B itu boleh kalau ada jabatannya sebagai kepala madrasah. Ya. Tapi kalau guru dengan guru, nah itu nanti pohon dipertimbangkan. Jadi harus paling tidak duk aja lah dulu ya, duknya daftar urut kepegawaian. Daftar urutan Pak duk teh kepegawaian. Nah, yang berikutnya terkait dengan barusan disinggung ada siswa berkebutuhan khusus ya, itu memang kemarin juga sempat ada wacana Pak komunikasi dengan waktu di workshop Pak itu ya. Ya itu bukan resiko lah, kita memang harus siap kalaupun memang ada seperti itu. Tapi nanti cara menghadapinya harus dibedakan. Tapi yang saya khawatirkan Bu Tita ya, saya khawatirkan itu jangan sampai ada bully kepada anak yang seperti itu. Justru kita harus melayani dengan ya harus ada perbedaan lah. Termasuk dalam sistem memberikan penilaian juga itu harus ada ya berbeda dengan yang biasa umum biasa. Ya paling tidak yang saya harapkan ini jangan sampai ada pembulian, penghinaan ke anak seperti itu. Oke. Yang berikutnya terkait dengan apa yang disampaikan prestasi-prestasi saat ini bangga ya. Saya ingat terngiang-ngiang, bahkan sama asa dosa teh. Saya pernah kumpul, kalau nggak salah Bunda gak ada ya. Saya pernah agak sedikit keras saya ngomong ya, bukan keras lah, rada tarik bahasa orang Tasik mah, rada tarik ya. Terkait dulu saya hanya menyambung lidah sebetulnya pada waktu itu. Kenapa? Pada waktu itu Sain atau OMI itu hampir keseluruhan didominasi oleh swasta. Saya tarik ngomong itu terus terang saja. Tapi hari ini ya bisa dibuktikan, alhamdulillah MTS Negeri 1 bisa pakai. Asa kaubaran kita, abi asa kaubaran. Ya, pada waktu itu saya pulang ke rumah, sabar nama hati deg-degan luas saya sabar nama. Saya akal pasannya dia seperti ini. Tapi begini, kadang-kadang orang bangkit, kadang-kadang orang sukses bisa jadi adalah muncul dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Kadang-kadang seperti itu. Justru kalau di Cina bobokan, itu bagus. Kadang-kadang kita terlena. Ya. Jadi kadang-kadang dengan
dengan hal yang pahit, dengan hal yang keras, justru orang bisa bangkit. Salah satunya contoh itulah ya. Jadi abi rada kaubahan sudah ya. Ibu Tita rada bareureum teh ti paling atur serana bukan. Ibu Tita Pak Haji Amun oge nya. Saya sampai keras. Tapi dan teh asa dosa teh dan yang lidah ieu nya. Kenapa? Tolong apa coba ditelusuri apa latar belakangnya kenapa MTS Negeri bisa kalah dengan swasta. Alhamdulillah MTS Negeri 1 bisa sukses itu. Saya teringat Bu ya, bukan nyeroskeun sombong ya. Dulu waktu saya dengan sama-sama Pak Ismail itu atasan saya dulu waktu di Pangembangan ya. Jadi atas kepala madrasah Pak Ismail saya itu guru di waktu itu barengan sama Pak Ismail. Ada guru MI di belakang madrasah itu. Eta teh siga heureuy. Pada dahulu mah tahun 290-an geuningan HP oge anu 17 geuningan net geuningan ya. Eta mah aya kepala MI Bu menak HP. Geuning cenah eta mah disadari dengan gereja minta urang mah cenah geus gogololongan. Itu bahasa teh pahit eta teh. Ya. Tapi dengan kata bisa. Yang kedua, saya waktu itu terus terang aja Pak Sukandar. Ini baratnya Sukandar. Pak Sukandar ketemu di tempat di fotokopi. Saya juga mau fotokopi. Kepala naon? Coba buka loket cenah boga KTP henteu. Ah iya cenah KTP. Ari agamana naon? Islam teh geus daftar haji acan. Peurih eta teh. Ya, peurih. Tapi saya begitu pulang dengan isi badami mah bismillah. Alhamdulillah bisa. Itu pahit ya, tapi bisa bangkit seperti itu. Bukan sombong, bukan maaf ya. Saya katakan sekali lagi bahwa kadang-kadang orang sukses bisa jadi dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya. Jadi lamun ayeuna abdi rada nyaros teh dah kalau ieu lah ya itu. Jangan dianggap ini sok pantih-pantih gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, da ari matos ya gitu. Saya juga tinggal nanti cross check satu ya, coba sedikit-sedikit penilaian sudah ada. Jadi ini dianggap tuntas, dianggap selesai. Saya mungkin akan sedikit 1-2 ruangan lah pada yang ngalomoknya, kayak itu ruangan. Jadi nanti ini dianggap cukup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan atensinya kepada Bapak Ibu dan pada hadir hari ini ya. Itu mudah-mudahan nilainya bisa cukup memuaskan. Cuma yang agak sedikit khawatir itu kan ari kapungkur mah abi jeung pengawas-pengawas kita nilai teh sok ngarendeng. Artinya jadi bisa jauh teuing, ai abi masihan 80, kata ai Pak Kasim 40 gitu ya. Nah, gitu. Abi can komunikasi ya teh jadinya. Padahal harus nilainya hari ini harus bikin. Nah, gitu. Nah, ini berarti salah satu pengalaman yang memang kita harus lalui lah seperti ini ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita nanti komunikasi nilainya, tapi tidak nilai mah insya Allah. Kalau dari saya mudah-mudahan maupun ayah kesempatan dengan nilai biar aku rek ngabututkeun dalam MTS butut udah pengawasan ke butut udah. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.